Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Muhammad Ramdan. Saya mahasiswa dari manajemen kelas A Ring B2. Saya akan memenuhi tugas besar dari mata kuliah Content Development dan Innovation. Baik, dalam proses pembuatan video ini, saya akan membuat video education, di mana saya akan membuat video dengan judul analisis saham dengan menggunakan price to book value (PBV) atau earning per share atau EPS, di mana pada zaman sekarang ini, pada zaman milenial, sudah banyak milenial yang sudah mulai investasi, di mana investasi yang paling banyak dilakukan adalah investasi pada saham. Karena di saham tersebut ada beberapa analisa, di antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Menurut saya yang paling penting adalah analisa fundamental ini. Karena kan analisa fundamental ini adalah merepresentasikan sebuah saham dengan kesehatan perusahaannya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang price book value. Baik, saham. Saham adalah sebuah surat berharga yang menandakan bahwa pemegang saham tersebut adalah pemilik sah dari perusahaan tersebut. Jadi ketika ada pembagian dividen, maka yang berhak untuk mendapat dividen tersebut adalah pemegang saham. Nah, saham sendiri bisa dijual secara umum dengan syarat perseroan tersebut sudah memiliki status terbuka, di mana status terbuka tersebut adalah masyarakat umum bisa membeli saham perusahaan tersebut melalui sekuritas, dan jembatan antara perusahaan dan masyarakat atau investor adalah sekuritas, di mana sekuritas menjembatani atau memfasilitasi investor untuk membeli saham sebuah perusahaan yang sudah listing di BEI atau di Bursa Efek Indonesia. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menganalisa price to book value. Baik, PBV sendiri adalah perbandingan antara value dan book value suatu saham dengan rasio investor mengetahui secara langsung berapa kali market menghargai emiten tersebut atau saham tersebut. Misalkan sahamnya tersebut adalah 0,00 kali, berarti saham tersebut sudah mencapai harga marketnya, dan apabila di bawah 0, misalkan 0,89, berarti saham tersebut masih under value atau di bawah harga wajar. Dan apabila setelah dihargai 1,01 atau 1,20, itu berarti harga saham sudah di atas harga wajar atau harga seharusnya. Baik, untuk mengetahui PBV ini, yang pertama adalah PBVS, yaitu price to book value per share. Jadi kita harus mengetahui dulu book value per share-nya atau per sahamnya. Dengan rumus PBVS, price to book value per share sama dengan nilai ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham beredar ini jumlah saham akumulatif yang beredar di masyarakat. Terus yang setelah itu adalah PBV. Maka selanjutnya menghitung PBV atau price book value dengan rumus PBV sama dengan harga saham saat ini dibagi jumlah buku per lembar saham. Jadi jumlah saham yang eksis di hari ini atau di periode ini. Baik, contoh kasusnya adalah Bank CMB Niaga memiliki nilai ekuitas sebesar 48,6 triliun dengan jumlah saham beredar sebesar 25.131.606.843. Maka perhitungan PBV persennya adalah PBVS 48,6 triliun dibagi 25,131.606.843. Maka PBV persennya adalah 1933. Nah, setelah kita mengetahui dari price to book value persennya, maka selanjutnya kita akan menghitung
PBV atau price to book value secara akumulatif, di mana nilai saham CIMB ini contoh kasusnya sama Bank CIMB pada saat ini adalah 1.695 dan nilai buku per sahamnya adalah 3,15 kali, maka nilai PBV-nya adalah itu adalah maksudnya 1933 bukan 3,15, ada salah ketik. Nah, yang setelah itu harga saham saat ini. Harga saham saat ini adalah ada di harga 1.695 per hari ini. Kita bisa lihat pergerakan harga saham itu melalui Google, melalui RTI Business, Investing, atau data dari Bursa Efek Indonesia websitenya. Nah, setelah dibagi dengan 1933 ini, maka hasilnya akan keluar 0,87 kali. Berarti pasar menghargai harga saham CIMB Niaga, BNG atau Bank CIMB Niaga ini sebesar 0,87 kali. Yang berarti bahwa saham CIMB Niaga masih di bawah harga wajar dari price to book value-nya. Ya, mungkin harga per lembaran sahamnya itu ada di 1933 ya. Itu harga wajarnya. Nah, untuk teman-teman yang sesama investor, ini bisa dipertimbangkan kembali bahwasanya saham ini masih under value atau masih murah di pasaran, karena harga sejatinya adalah 1.900. Nah, ketika kita sudah menyentuh 1.900, kita bisa open sale atau bisa menambahkannya lagi saham. Nah, yang kedua adalah EPS, earning per share. Nah, earning per share yaitu pembagian selisih laba dari investasi yang diberikan kepada penanam modal atau investor atas setiap investasi surat berharga berupa saham. Earning per share yaitu rasio keuangan yang digunakan dalam menilai pencapaian manajemen. Nah, earning per share ini rumusnya adalah sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, laba bersih ini teman-teman bisa dilihat di laporan keuangan atau di sistem sekuritas teman-teman masing-masing. Misal ada yang menggunakan IPO, Triliun, Pintraco, ataupun yang lain-lainnya, itu ada di data summary-nya. Nah, statusnya sama, yaitu di Bank CIMB Niaga. Nah, laba bersih dari Bank CIMB Niaga ini sebesar 6,5 triliun dengan jumlah saham beredar sebesar 25.131.606.843 lembar saham yang beredar di masyarakat. Maka perhitungan IPS-nya adalah 6,5 triliun dibagi 25,131,6, maksudnya 25.131.606.843, maka keluarlah IPS-nya sebesar 258,6. Itu earning per share. Jadi setiap sahamnya itu memiliki keuntungan atau earning-nya sebesar 258 per lembar saham. Nah, setelah itu dari mana saya bisa mengetahui data-data tersebut? Nah, yang pertama saya itu memiliki aplikasi dari Indo Premier Sekuritas, di mana price itu 1695 dan net profitnya ini 6,5 T, sehingga IPS-nya 2,2,47 sama dengan yang pertama, dan PBV-nya sama 0,87. Apabila kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini dari 0,59 kali, 0,45 kali, 0,57, 0,61 kali, 0,89, maka CIMB-nya ini kalau menurut saya pribadi wajar untuk dibeli karena PBV-nya terus naik dari tahun ke tahun. Dan untuk IPS-nya sendiri sama
terus naik dari tahun ke tahun. Yang pertama dari 107, 74, ini 74 itu karena Covid pada tahun 2020. Terus naik ke 126, naik 154, naik 196 dan naik ke 262. Maka bisa disebutkan bahwa IPS dari Bank Syariah Niaga ini atau emiten BNJ ini sangat baik sekali, dan rekomendasi saya sebagai investor maka ini wajar untuk dibeli. Dan ketika ada akumulasi harga dan harganya turun, maka itu bisa dilakukan dengan melakukan down average atau bisa membeli lagi dengan harga yang jumlah saham yang banyak di harga penurunan tersebut. Baik, sekian video edukasi saham, analisa saham PBV dan IPS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.